Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sulitnya menemukan ilmuwan atau saintis yang cendekiawan atau intelektual di Indonesia. Yang banyak adalah ilmuwan yang buta huruf. Di grup WA ilmuwan, saya nyindir teman-teman yang tidak peduli atas fenomena masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta masalah-masalah kemanusiaan lainnya. Mereka saya ledek sebagai ilmuwan yang tidak intelek. Seorang teman menyoal, bagaimana sih ilmuwan kok tidak intelek? Ilmuwan ya pasti intelek lah. Ilmuwan ya pasti intelek lah. Lalu saya jelaskan begini, saintis dan intelektual itu beda, jangan disamakan. Saintis itu orang yang sangat paham konsep, teori, dan hukum alam hasil riset ilmiah. Sedangkan intelektual adalah saintis yang tidak buta huruf. Saintis dan intelektual itu beda. Jangan disamakan. Saintis itu orang yang sangat paham konsep, teori, dan hukum alam hasil riset ilmiah. Sedangkan intelektual adalah saintis yang tidak buta huruf. Apa maksudnya ya? Apa ada saintis buta huruf? Apa maksudnya ya? Buta huruf di sini maksudnya bukan buta aksara, tapi buta teks. Teks adalah fenomena alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, keagamaan, pertahanan, keamanan, geografi, astronomi, khususnya problem manusia dan seluruh dimensi kemanusiaannya. Jadi ilmuwan intelek adalah ilmuwan yang tidak buta teks dalam pengertian tadi, fenomena alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan lain-lain, serta problematikanya. Maksudnya dapat membaca dan memahami fenomena alam semesta dan problematikanya yang terkait dengan manusia dan seluruh dimensi kemanusiaannya dan mencari solusi atas problema tersebut. Sebaliknya ilmuwan yang tidak intelek adalah ilmuwan yang buta huruf dalam arti tidak mampu membaca atau memahami fenomena alam semesta ini, lalu mau mencari solusinya. Mereka hanya bisa menyampaikan konsep dan teori kepada orang lain. Ilmuwan buta huruf ini hanya bekerja, cari duit, tidak peduli dengan nasib manusia di sekelilingnya. Ilmuwan buta huruf ini hanya kerja, cari duit, tak peduli dengan nasib manusia di sekelilingnya. Di zaman Google sekarang, kalau ilmuwan kerjanya hanya menyampaikan konsep dan teori ansih kepada orang lain, sebenarnya ia sudah tidak diperlukan. Mengapa? Karena profesor Google dan profesor YouTube lebih pandai dari ilmuwan begini. Kedepan orang sudah tidak perlu mendengarkan materi kuliah di ruang kelas yang disampaikan dosen yang dicopy paste dari buku-buku referensi. Ilmu apa sih yang diperoleh dari dosen model begini? Paling satu semester hanya menyampaikan maksimal 50 halaman PowerPoint. Lebih banyak, lebih luas, dan lebih mendalam materi yang disampaikan oleh profesor Wikipedia, profesor YouTube, profesor link di Google Platform, dan AI atau Artificial Intelligence. Ilmuwan yang tetap diperlukan sampai kiamat adalah ilmuwan yang tidak buta terhadap teks dan problemanya, lalu mencarikan solusi untuk mengatasinya. Maka ayat pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan disuruh membaca aksara Arab atau Al-Quran, bukan. Muhammad itu buta aksara atau ummi. Muhammad itu buta aksara atau ummi, ya pasti tidak bisa membaca aksara Arab. Nah, tapi kok suruh membaca? Allah menyuruh membaca kepada Muhammad, itu disuruh membaca teks. Teks adalah fenomena alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, keagamaan, pertahanan, keamanan, geografi, astronomi, khususnya problem manusia dan seluruh dimensi kemanusiaannya. Allah menyuruh membaca kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu disuruh membaca teks. Oleh karena itu, meskipun beliau tidak bisa membaca aksara Arab, tapi sangat cerdas membaca teks. Hasilnya, peradaban bodoh dan barbar
berubah total menjadi peradaban cerdas dan berakhlak mulia. Muhammad Ajib, dikutip dari tulisan Profesor Dr. Hanif Nurkhalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.